masih berkaitan tentang Palestina, Ustadz. Apa yang terjadi di Palestina itu apakah takdir yang memang harus kita imani, Ustadz? Sementara kita lihat tuh seakan-akan masyarakat Gaza itu ya mereka berjuang sendirian aja, Ustadz. Tanpa bantuan siapapun, tanpa ada, padahal kita mayoritas muslim di dunia ini, muslimnya mayoritas, tapi nggak ada satupun negara yang berani membantu masyarakat Gaza, Ustadz. Sementara kalau kita lihat kisah-kisah sebelumnya di era khilafah, satu muslimah saja diganggu itu khalifahnya bisa menurunkan berapa ribu pasukan gitu, Ustadz. Yang kedua, berkaitan dengan Yahudi pesek tadi, Ustadz, kan adalah beberapa oknum ini, Ustadz, ya, entah disebutnya pemuka agama, Ustadz atau apapun, yang seolah-olah tuh mengembosi, Ustadz, perjuangan masyarakat Palestina di sana gitu. Mereka bilang bahwa Hamas ini adalah buatan Syiah, mereka bilang Hamas ini adalah antek Yahudi, buatannya Israel, dan sebagainya, ya, Ustadz, ya. Justru terkesan menggembosi keinginan kita untuk membantu masyarakat Palestina gitu, Ustadz. Seakan-akan ini direkayasa di sana supaya donasi itu datang ke sana semua gitu, Ustadz. Sementara kita lihat kan lepas dari kebenarannya seperti apa, ya, Ustadz, ya. Masyarakat muslim di sana kan memang benar-benar dibantai, ya, Ustadz. Siapa yang benar, siapa yang salah, entah Hamas, entah Fatah, kita melepas dari faksi-faksinya itu. Tapi kok seolah-olah nih ada oknum-oknum mungkin sedikit, ya, Ustadz, ya, segelintir nih yang seolah-olah tuh melegitimasi, oh benar dong Israel menyerang Gaza karena Hamas itu buatan mereka juga. Jadi melegitimasi, mengkerdilkan supaya kita itu nggak mendukung perjuangan masyarakat sana gitu. Itu gimana, Ustaz? Baik, subhanallah, jazakumullahu khairan. Ini semua yang terjadi dalam hidup kita ini termasuk apa yang terjadi di Palestina. Betul itu takdir, dan sikap pertama kepada takdir Allah adalah beriman. Terus kenapa ada dinamika seperti yang beliau sampaikan tadi? Allah sudah tegaskan di dalam Quran surat Al-Muluk itu. Di awal surat Al-Muluk Allah tegas mengatakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu satu contoh. Allah menciptakan hidup dan mati. Tujuannya apa? Allah ingin menguji hamba-hambanya. Siapakah di antara hambanya yang terbaik amalnya? Maka semua takdir Allah yang mewujud dalam dinamika kehidupan di dunia ini, pada hakikatnya itu untuk menguji hamba-hamba Allah. Maka benarlah Rasulullah menegaskan dalam satu hadis sahih, kalau Anda ingin melihat manusia terjelek di akhir zaman, lihatlah di Palestina, kata Rasulullah. Dan kalau Anda ingin melihat orang-orang terbaik di akhir zaman, lihat juga di Palestina, kata Rasulullah. Udah jelaskan itu. Kalau melihat manusia terjelek, ya itu Zionis Israel itu. Kalau mau melihat manusia terbaik, manusia tersabar, tertangguh, terkuat, itu saudara-saudara kita di Gaza itu. Mau diapain pun gak mempan, saudara. Inilah saudara-saudara kita di Gaza. Kalau zaman Nabi, dalam istilah hadis itu sebut Nabi dengan istilah halawatul iman, manisnya keimanan. Semua kita beriman, tapi belum tentu semua merasakan manisnya iman. Yang sudah merasakan manisnya iman kalau zaman Rasulullah, para sahabat itu adalah seperti Bilal bin Rabah. Disiksa gara-gara dia masuk Islam. Yang menyerah bukan yang disiksa. Yang menyerah, yang menyiksa, yang menyerah. Itu nanti di Gaza juga begitu. Dibombardir, dihabisin. Gak ada habisnya orang Gaza. Malah yang ngebom, yang menzolimi itu, yang merasa capek. Itu mau diapain lagi sih ini? Bingung dia. Makanya mereka nggak ngemis-ngemis bantuan, walaupun ada yang minta bantuan itu inisiatif dari beberapa kelompok. Tapi pada umumnya mereka kalau dibantu ya terima, tapi mereka nggak pernah ngemis-ngemis bantuan. Itu buktinya negara-negara sekitar mereka saja nggak ada yang bantu itu. Itulah tegarnya orang-orang Gaza. Bukan berarti kita nggak perlu membantu. Karena masalah membantu itu kewajiban kita. Bukan ketika mereka minta. Bukan. Tanpa mereka minta pun kita wajib membantu. Karena kita ini satu tubuh. Kajasadil wahid. Itu umat Rasulullah. Kalau ngaku. Kalau merasa umat Rasulullah, kita satu tubuh.
satu badan, satu anggota tubuh sakit, yang lain ikut merasakan sakit, itu konsekuensinya itu. Kalau ibu nggak percaya, nggak apa-apa, iseng aja nanti habis pengajian itu, tonjok tembok itu. Sakit tangan ibu, semua anggota tubuh ibu nanti akan ikut merasakan sakit itu. Bukan tangan aja tuh. Itulah umat Rasulullah. Jadi bukan mereka nunggu meminta, tapi kewajiban kita untuk membantu dengan segala daya dan upaya yang Allah berikan kepada kita. Ada harta dengan harta, nggak punya harta ya dengan doa. Doa pun nggak sudi, jaga lisannya sudah. Nggak usah komen yang macam-macam tentang Palestina, Gaza. Mereka sedang berjuang di sana, lisan kita saja nggak bisa kita gunakan untuk membela mereka. Manusia apa begitu? Oh itu kan ustadz juga. Nah itulah. Saya justru kasihan kita melihat yang begitu itu. Itu kan hampir sama, beda-beda tipis dengan orang-orang liberal kan. Ngaku Islam, kalau itu pakai kedok liberal, kalau ini pakai kedok gerakan-gerakan apalah gitu kan. Sebenarnya ya mereka itu orang-orang yang berkebutuhan khusus. Orang berkebutuhan khusus itu namanya. Itu orang-orang yang cari perhatian. Karena kurang perhatian. Maka kita perhatikanlah dengan baik. Gitu. Saya kalau orang kaya saya ini, saya datang ke beliau, kemudian saya belikan tiket untuk berangkat ke Gaza. Iya, biar dia langsung lihat. Itu kan mereka yang ngomong begitu itu hanya mendengar, hanya terpengaruh dari bacaan, informasi yang tidak selektif, atau berangkat dari ketidaksukaan kepada kelompok tertentu. Kadang-kadang itu hanya masalah like or dislike aja sebenarnya. Bisa jadi ketika dia menyampaikan gitu pun bertentangan dengan hati kecilnya itu. Ya kan ada istilah begini, Anda tidak perlu menjadi seorang muslim untuk membela orang Gaza itu. Cukup jadi manusia saja. Masa tega ngelihat segala pembantaian begitu itu? Ya toh? Cuma karena nggak suka sama satu kelompok, akhirnya ya begitulah. Tapi kembali kepada kaidah kehidupan dalam agama kita. Apa yang keluar di mulut, itulah yang ada di dalam hati. Itulah yang disebut dengan teori teko. Teko tempat air, kalau isinya kopi, dituangkan ya keluar kopi. Kalau isinya teh, dituangkan keluar teh. Nggak mungkin isinya kopi dituangkan keluar teh. Nggak mungkin. Itu namanya teh kopi namanya. Ya apa yang di dalam teko ya itulah yang keluar. Artinya apa? Kata-kata yang hina tidak akan keluar dari mulut orang yang tidak hina. Kalau dia mengeluarkan kata-kata yang kotor, berarti itu keluar dari hati dan orang yang kotor. Kalau dia mengeluarkan kata-kata menghina, itu berarti keluar dari hati dan jiwa yang hina.